Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Listiani, NIM 59, dan teman saya Hayati Nafi'ah, NIM 61, dan Firdanu Azliani, NIM 62. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai al-musyarakah. Yang pertama, pengertian al-musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa memiliki arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seorang yang mencampurkan hartanya dengan harta lain sehingga antar bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Berdasarkan pengertian musyarakah di atas, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalil tentang al-musyarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma'hum. Yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan sedikitlah mereka ini. Quran Surat Shad ayat 24. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah ibahah. Syirkah ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna diperbolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada di bawah dominasi perorangan. Kedua yaitu syirkah milik. Syirkah milik ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. Syirkah ini ialah syirkah yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari. Yang artinya, syirkah bersifat ikhtiari ialah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami, dan sebagainya. Syirkah bersifat jabari ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya kecuali bila mempunyai hak perwakilan atas bagian itu dengan jalan wakalah atau perwakilan atau waswayah atau wasiat. Selanjutnya, syirkah akad ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat perjanjian syirkah dapat dibagi dua, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mesti terdapat dalam segala macam syirkah, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam syirkah tertentu. Syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah 1. Masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian yang berkecakapan guna menjadi wakil atau mewakili. 2. Objek akad ialah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah mengerjakan tindakan umum. 3. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separuh, seperdua, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, syirkah uqud atau akad terbagi 4 bagian, yakni yang pertama, syirkah inan. Ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang dengan destinasi akan mendapatkan keuntungan. Syirkah ini tidak disyaratkan nilai modal, wewenang, dan keuntungan dapat dirasakan kepada penyertaan presentasi modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggungan resiko setiap pihak. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini ialah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing, dan begitu pula sebaliknya, bila mana mengalami kerugian, maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor. 2. Syirkah abdan atau akmal
Disebut juga pula syirkah soyani, jamak dari soni takobul, dan umal jamak dari amilun, yakni perserikatan yang dilaksanakan 2 orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan, misalnya kuli bangunan, bengkel, dan pelayanan barang atau lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Perseroan abadan ini ialah perseroan yang dilaksanakan 2 orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka mengerjakan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga mereka tersendiri, baik pekerjaan melewati pikiran atau fisik, seperti pekerjaan antara insinyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu, sedangkan keuntungannya didapatkan akan dibagi di antara mereka. Syirkah al-wujuh ialah syarikat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali. Mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara yang kontan. Kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ialah keserupaan dan secara istilah ialah akad yang dilaksanakan antara 2 orang atau lebih guna mengerjakan kerjasama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan atau tanggung jawab, dan bahkan agama. Aplikasi dalam perbankan. Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya: pertama, musyarakah permanen atau continuous musyarakah, di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau working capital, di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk project finance atau pembiayaan perdagangan. Mengenai bagi hasil, ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu profit sharing atau bagi laba dan revenue sharing atau bagi pendapatan. Jika memakai metode revenue sharing, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode profit sharing, maka yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya atau laba. Namun yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode revenue sharing.